Kata orang hebat bahwa pencapaian-pencapaian besar itu dimulai dari pencapaian-pencapaian kecil. Nah, pernah nggak kalian ketika kalian mau tidur, kalian merenung nih gitu, aku tuh satu hari ngapain aja sih? Kadang kita tuh saking sibuknya dan kita lupa gitu, kita tuh ngapain aja. Nah, aku pernah di posisi itu gitu. Padahal aku tuh tahu bahwa satu hari tuh aku banyak kerjaan. Aku melakukan ini, itu. Tapi ketika aku tidur, mau menjelang tidur, dan aku refleksi diri, aku tuh bingung. Aku tuh sebenarnya satu hari tuh ngapain aja. Dan apa aja sih pencapaian kecil yang udah aku capai gitu ya. Nah, saat itu aku tuh merasa kayak aku tuh nggak ngelakuin apa-apa, kayak hidupku kayak gini-gini aja, kayak kerja, udah itu makan, belanja, setelah itu habis itu kerja lagi, bersih-bersih rumah, kayak ya rutinitas setiap hari yang hal-hal yang monoton membuatku merasa kayak aku nih hidup ngapain sih sebenarnya gitu loh. Aku tuh pernah bingung di posisi seperti itu. Nah, karena kita dulu waktu kecil sampai kuliah itu kan ada tolak ukur bahwa kita tuh memiliki kemajuan seperti pembagian raport, pembagian kayak eh, IPK berapa gitu. Jadi kita tuh bisa menilai bahwa kita tuh ternyata eh, dalam beberapa bulan ini kita mengalami kemajuan. Ketika kita udah memasuki dunia kerja, kita itu kayak kehilangan tolak ukur gitu ya. Kalau aku merasa seperti itu, ketika aku bekerja di Jepang, aku merasa seperti kehilangan tolak ukur. Gimana sih caranya aku bisa mengukur bahwa aku tuh mengalami kemajuan apa mengalami kemunduran? Nah, untuk teman-teman yang merasa memiliki kasus yang sama seperti aku, kalian boleh pakai cara aku di yang aku lakukan di Jepang. Nah, selama aku di Jepang, karena aku nggak dapat rapot atau nggak dapat kayak bahwa kamu tuh kerjanya baik loh gitu, maksudnya dalam artian ini loh yang baiknya, ini yang buruknya gitu misalkan, atau dalam satu hari ini aku ngapain aja gitu, aku udah melakukan hal-hal yang bagus atau enggak gitu. Untuk mengganti rapot aku, jadi aku melakukan yang namanya journaling. Nah teman-teman, ini journaling aku, awalnya aku mulai dari bulan September, jadi masih banyak bolongnya ya, karena awalnya tuh aku memang nggak terbiasa journaling gitu, karena journaling ini memang membutuhkan kebiasaan, nggak bisa sekali dua kali. Nah di bulan selanjutnya, aku di bulan Mei itu masih bisa journaling rutin, walaupun masih ada bolong-bolongnya ya. Kalau bolong-bolongnya ini aku udah kerja pasti sibuk, biasanya sibuk atau yakin kerja malam dan nggak sempat mikirin journaling. Terus di bulan selanjutnya masih ada banyak bolongnya gitu, tapi aku masih berusaha untuk journaling kayak gitu. Nah, di sini aku ingin bahas gimana sih caranya agar kita bisa melakukan journaling tapi merasa happy dan tetap merasa positif gitu. Nah, di sini ada 7 langkah yang bisa kalian lakukan agar kalian merasa journaling itu menyenangkan. Yang pertama yaitu mulai dengan gratitude, yaitu tulis 3 hal-hal yang baik yang kalian lakukan dalam satu hari. Nah, ini fungsinya untuk apa? Berfungsi ketika nanti akhir bulan atau satu tahun, ketika kalian mau menilai diri kalian sendiri. Dalam satu tahun itu aku merasa nggak menyia-nyiakan waktu aku gitu. Jadi, ada hal-hal yang positif yang bisa aku ingat kembali. Kedua, fokus pada perasaan. Jadi, ketika kalian meluangkan waktu untuk menulis, jadi fokus pada perasaan kalian gitu ya. Jangan sampai kalian menulis-nulis journaling itu fokus pada perasaan orang lain, fokus pada perasaan orang tua kalian. Bukan, ini journaling untuk kalian pribadi. Dan ini nggak boleh di-sharing sama orang lain ya. Ini memang sifatnya privasi. Terus ketika kalian fokus pada perasaan, kalian juga boleh menambahkan emosi-emosi kalian tuangkan tanpa kalian menilai diri kalian baik atau buruk. Jadi ini fungsinya untuk memang menulis, menyadari bahwa perasaan kalian memang seperti itu gitu. Bukan menilai gitu ya. Ketika aku menulis ini, aku rasanya kayak orang jahat gitu, atau aku ketika aku menambahkan kata-kata ini aku merasa seperti orang baik. Enggak seperti itu. Tapi tulis aja perasaanmu tuh, kayak bad mood mungkin ya, tulis aja aku bad mood hari ini gara-gara aku dimarahin sama teman kerja aku karena aku melakukan kesalahan gitu ya, mungkin ya contohnya. Yang ketiga, ciptakan tujuan kecil.
Dalam satu hari kalian boleh menulis journaling 3 hal yang kalian mau capai satu hari itu apa aja. Ketika kalian menulis 3 pencapaian kecil ini, kalian juga harus mengukur ya bisa dicapai atau enggak. Jangan menulis dari di luar kemampuan kita. Jadi tulis-tulis aja yang realistis yang bisa kamu capai di hari itu. Tujuan dari kita melakukan menulis pencapaian kecil ini, kita bisa menjadikan refleksi atau dasar percaya diri bahwa kita bisa mencapai hal-hal yang lebih lagi gitu dari hal yang sebelumnya. Bahwa kan ada tingkatannya gitu. Kalau kalian bisa misalkan nih, aku bisa bangun pagi gitu. Boleh kalian tingkatin, aku bisa bangun pagi dan ditambah aku olahraga. Ketika kalian bisa mencapai tujuan itu, boleh kalian tingkatin lagi. Aku bisa bangun pagi, olahraga, terus baca buku gitu misalkan selama 5 menit. Kayak gitu. Dan itu bisa menjadikan modal kalian percaya diri untuk mencapai hal-hal yang besar di kemudian hari kayak gitu. Keempat, yaitu tulis momen bahagia. Dalam satu hari, nggak mungkin terjadi hal-hal buruk aja. Pasti ada momen bahagia. Jikapun ada momen yang gak bahagia dalam hidup kalian, kalian harus menemukannya. Bisa kalian tuh dimarahin habis-habisan sama bos kalian gitu. Tapi kalau kalian menarik atau melihat dari sudut pandang positif, apa sih yang bisa saya petik dari kejadian ini? Itu juga merupakan momen yang bahagia karena kita mendapatkan suatu pembelajaran. Kalau nggak ada momen tersebut, jadi aku nggak ada pembelajaran, aku nggak bisa menyadari kesalahan aku gitu. Itu juga termasuk dalam sebuah momen bahagia menurut aku ya. Bisa kalian menulis momen-momen bahagia yang kecil, misalkan aku dapat membeli makanan dari hasil kerja keras aku, misalkan aku beli stroberi dari hasil kerja keras aku, dari uang hasil aku. Itu pasti beda rasanya dari mendapatkan atau membeli stroberi dari pemberian orang lain gitu ya. Mungkin kalian juga bisa tulis sebagai nanti ketika tahun depan nanti kalian bisa lihat nih aku 1 tahun ini ngapain aja ya gitu kan. Nggak mungkin ya kalian bisa mengingat semua kenangan secara detail gitu karena memori kita juga ada batasnya. Terus yang kelima, gunakan pertanyaan positif. Pertanyaan positif ini berfungsi untuk merefleksikan diri, mengingat memori lagi satu hari itu kita ngapain aja. Misal nih, aku ngapain aja ya, hal-hal baik apa aja ya yang aku lakuin dalam satu hari ini. Atau aku dalam satu hari ini aku mendapatkan hal positif apa ya gitu. Itu boleh kamu tanyakan sama diri kamu sendiri lalu kamu catat. Terus yang keenam, jurnal kreatif. Jadi kamu bisa menulis journaling tuh nggak kaku-kaku banget, harus seperti ini atau ini, nggak. Ya sesuai selera kamu aja, ya penting kamu tuh merasa senang, merasa happy. Kamu juga bisa menambahkan kata-kata motivasi. Ketika kamu nanti melihat kembali journaling kamu merasa kayak wow, ada manfaatnya, ada bekal kehidupan yang aku dapat gitu. Pokoknya tulis sesuai dengan yang kamu suka gitu. Yang ketujuh, ini yang paling penting. Menulis journaling itu harus didasarkan tanpa tekanan. Jadi kalau apapun yang ditekan, yang dipaksakan itu menghasilkan hal-hal yang gak bagus biasanya. Baik itu teman-teman, video aku 7 langkah journaling yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa merefleksikan diri atau melihat tolak ukur 1 tahun tuh kalian ngapain aja, 1 bulan tuh kalian ngapain aja, 1 hari tuh kalian ngelakuin apa aja. Jadi kalian tuh bisa mengukur diri kalian sendiri gitu. Dan kalian juga bisa membeli buku-buku yang membantu kalian untuk journaling gitu teman-teman. Itu semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.